Kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Ya, kali ini kita tuh akan membahas soal CPU cooler. Kalau kita ngomongin soal CPU cooler nih, apa sih yang ada di pikiran kalian? CPU cooler apa gitu yang cocok buat PC gue gitu kan. Nah, video kali ini kita tuh akan membahas salah satu CPU cooler yang diproduksi oleh Shite. By the way, produk yang akan gue review kali ini itu gue coba lihat-lihat, belum ada reviewnya di YouTube. Jadi produk ini cukup menarik nih, karena gue ini dikirimin 2 barang sekaligus, tapi kita akan membahas satu persatu dulu gitu ya. Nah, buat baru datang di channel ini gitu kan, channel ini tuh membahas tentang teknologi. Ya, part-part PC, monitor, gaming peripheral, audio, kamera, lighting, dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Bagi kalian suka dengan channel ini atau yang pengen support, itu bisa bantu gue dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar di bawah. Oke, sebelum kita majukan videonya, seperti biasa, intro dulu. Sesuai dengan judulnya, kali ini kita tuh akan membahas soal PC cooler dari Shite yang bernama Byakko 2. Brand ini itu asalnya dari Jepang dan gak hanya memproduksi cooler aja gitu ya. Mereka itu membuat produk-produk yang lain seperti VGA cooler, hard disk cooler, fan casing, casing PC, power supply, dan aksesoris yang lainnya. Kalian tuh bisa cek juga ya di website resminya. Kebetulan kali ini gue itu dikirimin Shite Byakko 2 untuk gue review. Dan kita akan tes juga performanya gitu ya. Di dalam boxnya ini ada 2 buah push pin mounting yang berfungsi menjadi bracket tambahan untuk pemasangan ke motherboard Intel. Untuk kalian menggunakan motherboard AMD, bracket bawaan Byakko 2 ini sudah kompatibel dengan bracket motherboard AMD. Jadi nggak perlu repot-repot lagi buat pasang-pasang mountingnya. Nah, setelah itu dapat satu buah thermal paste untuk melapisi prosesor dengan cooler. Jadi, nanti pasta ini akan dioleskan di prosesor sebelum dilekatkan dengan coolernya. Jadi, prosesor kalian itu tidak kontak langsung dengan platnya. Fungsinya itu sebagai konduktor yang mentransfer panas menuju coolernya. Lalu ada manual book, dan manual booknya ini full berbahasa Jepang, tapi nggak usah takut, karena mereka ini sudah menyertakan gambar step by step pemasangannya. Jadi, itu udah mudah dimengerti hanya dengan melihat gambarnya aja. Cooler ini sendiri berbahan nikel yang berwarna silver atau chrome, yang menurut gue sih cukup keren dan memberikan kesan powerful. Dan fan-nya ini sendiri berbahan plastik yang berwarna hitam dan juga abu-abu. Kedua kombinasi ini sangat cocok banget dan cukup enak untuk dilihat. Jika kalian itu tipenya nggak suka dengan RGB-RGB-an yang terlalu nyentrik. Cooler ini memiliki dimensi keseluruhannya itu 111,5 mm untuk lebarnya dan 130 mm untuk tingginya dengan berat 455 gram. Kipas dari cooler ini memiliki kecepatan sekitar 200-300 rpm. Cooler ini juga memiliki 6 buah heat pipe dengan masing-masing 3 di sisinya dengan diameter 6 mm yang berguna untuk menyalurkan panas dari prosesor menuju heatsink. Heatsink ini itu berfungsi untuk membreakdown suhu panas yang dihantarkan dari prosesor. Jadi cara kerja cooler ini itu panas yang dihasilkan oleh prosesor akan diserap oleh plat nikel yang ini. Jadi platnya itu dapat menghantarkan panas dengan baik, maka diperlukan thermal paste. Lalu dikirimkan ke heatsink melalui heat pipe yang gede ini, lalu panas tersebut dibuang menggunakan kipas ini gitu ya. Untuk menghidupkan cooler ini, kita tuh harus pasang soket ini ke CPU fan socket yang ada pada motherboard kalian ya. Untuk capability-nya, Byakko 2 ini sudah compatible dengan soket LGA 775 ataupun LGA 2066. Nah, untuk capability soket motherboard Intel itu juga sudah bisa support hingga LGA 1200 yang terbarunya atau generasi ke-10 gitu ya. Kalau untuk AMD itu sudah support semua soketnya hingga AM4. Nah, untuk list capability socket itu gue ada tulis di kolom komentar gitu ya. Kalian tinggal cek aja. Tapi kita udah bahas tadi ya tentang detail tentang Byakko 2 ini, jadi kita langsung aja pasang gitu ya. Pertama-tama gue olesin thermal paste ke prosesor, terus buka plastik yang melapisi plat nikel ini. Terus pasang dudukannya ke motherboard, setelah itu lock supaya dia itu nempel dengan sempurna. Dan yang terakhir, pasang soket ini ke soket CPU fan yang ada di motherboard.
Oke, semuanya sudah terpasang dan kita langsung aja melakukan pengetesannya. Di sini gue menggunakan motherboard MSI B550 Tomahawk dengan soket AM4. Untuk prosesornya, di sini gue menggunakan AMD Ryzen 5 3500X dengan 6 core dan 6 thread. Memori RAM-nya ini Thermaltake 16GB gitu ya, jalan di 3200 MHz dengan GPU Asus ROG Strix GTX 1060 6GB ya, power supply-nya itu Thermaltake 750 watt 80 plus gold. Karena motherboard gue AMD, gue itu nggak perlu lagi ya bracket tambahan. Bracketnya itu hanya untuk digunakan di motherboard Intel aja, jadi hanya menggunakan bracket bawaan dari AMD-nya aja. Karena ini tes performa cooler, nah jadi kita tuh akan melihat suhu yang dihasilkan dari CPU cooler ini dengan beberapa benchmark sintetis. Oke, gue menggunakan Hawinfo untuk memonitoringnya, melihat suhu yang dihasilkan dari cooler dengan maksimum ataupun average-nya, dan prosesor ini jalan secara default. Tapi nanti kita akan overclock juga prosesornya gitu ya. Dan ini gue itu menggunakan bench table, jadi tidak dalam casing, karena tiap casing itu berbeda-beda untuk airflow-nya gitu ya, dan suhu ruangannya itu di 26 derajat Celcius. Jadi, pertama gue tes menggunakan Cinebench R20 yang jalan secara default. Cooler ini menghasilkan maksimum temperatur di 59 derajat Celcius, dan untuk average-nya itu 49 derajat Celcius. Yang kedua, gue menggunakan HWBot yang jalan secara default, dengan maksimum suhunya itu di 62 derajat Celcius, dan average-nya itu di 52 derajat Celcius. Yang ketiga, gue ini menggunakan Furmark CPU burner di tes selama 5 menit, yang jalan secara default. Dengan maksimum suhu itu di 58 derajat Celcius, dan average-nya itu di 57 derajat Celcius. Nah, tadi jalannya itu secara default, kali ini gue mau overclock prosesornya di 4,3 GHz, menggunakan Ryzen 5 3500X dengan voltase 1,35 volt. Kita coba tes di Cinebench R20 yang sudah di overclock di 4,3 GHz. Mendapatkan maksimum suhu di 67 derajat Celcius dan average-nya di 61 derajat Celcius. Yang kedua, gue tes menggunakan HWBot juga, dan ini sudah di overclock di 4,3 GHz, mendapatkan maksimum suhu di 77 derajat Celcius dan average-nya itu di 57 derajat Celcius. Yang ketiga, menggunakan Furmark yang di overclock di 4,3 GHz. Dengan maksimum suhu di 65 derajat Celcius dan average-nya itu dapat di 63 derajat Celcius. Nah, tadi kita sudah melakukan pengetesannya gitu ya, dengan hasil yang cukup memuaskan. Karena emang CPU cooler ini diperuntukkan untuk spesifikasi yang menengah aja. Tadinya gue itu mau ngetes menggunakan Ryzen 7, tapi kayaknya terlalu overkill untuk kelas CPU cooler ini gitu ya. Untuk noise dihasilkan pun itu benar-benar minim banget gitu ya, silent. Dan emang sih produk-produk dari Jepang itu biasanya memiliki durability yang tahan lama gitu ya. Apakah kalian tertarik untuk pasang cooler ini di PC kalian? Nah, cooler ini dibanderol di harga yang cukup ekonomis, yaitu sekitar 390.000 aja. Menurut kalian gimana gitu ya? Apakah cukup worth it dengan harga dan performa yang diberikan oleh cooler ini? Apakah brand CT ini akan selaris dengan brand-brand yang lain? Oke, mungkin cukup sekian aja video kita kali ini. Bagi kalian yang ingin support channel ini, bisa bantu gue dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar di bawah. Oke, gue pamit undur diri, gue Dimas, see you on the next video.